kursi titipan. Sebuah universitas negeri Antah Berantah sedang menjalankan proses penerimaan mahasiswa baru secara ketat dan transparan. Namun di balik layar ada praktek nepotisme dan nepotisme yang tidak terorganisir. Dengan peran sebagai berikut: Pak Rektor, yaitu Bapak Hasan, Profesor Hasan, MA PhD, WR2 Bapak Dr. Profesor Asmal, WR3 Bapak Profesor Heri, Kepala Biro AKK Ibu Profesor Dr. Raffi itu, nama saya Dr. Kus ini. Kabak Akademik Pak Dr. Hoirul, Kepala Admisi Profesor Taib, dan itu Pak Dekan yang menjadi wartawan Pak Ali, dan pihak ketiga sebagai orang tua Pak Made, serta Pak Warno sebagai dirjen. Itulah para peran utama dari Studio 2. Ini drama ya kan, kita suruh berperan acting ya Bu. Baik. Dalam hal ini ada orang tua yang termasuk pejabat ingin menitipkan putranya pada pimpinan di universitas. Action. Kamera action. Selamat pagi Pak Rektor. Selamat pagi. Siapa ya? Telepon. Saya Made. Made mana? Bapak ingat nggak? Saya ini masih sepupunya Pak Dirjen. Dirjen yang mana? Dirjen Fitness. Jangan bawa-bawa. Iya. Bapak kemarin Bapak jadi rektor. Saya kan seperti itu yang menghubungkan Bapak dengan Pak Gubernur dan lain-lain. Saya enggak sih, kayaknya enggak. Gini aja Pak. Gimana? Jangan pura-pura. Gini Pak, saya terus terang saja. Anak saya mau masuk ke kedokteran saya. Ya masuk aja, ngapain? Telepon saya. Ya kalau masuk aja kan nggak ada jaminan. Enggak, itu pintunya udah dibuka, masuk aja. Ya sudah saya masukin Pak. Saya minta tolong sama Pak Rektor. Tenang saja Pak, ada cincinnya. Terima kasih. Gimana Pak? Minta tolong aja Pak. Pokoknya gimana caranya? Bapak mau aman apa enggak? Kalau aman, bisa aja kami atur. Enggak, di sini sudah ada satpam, jadi semuanya aman. Ya, oke. Pokoknya gimana caranya Pak Rektor bantu ya. Waduh, masuk kayak gini. Bapak kalau butuh lahan, masa ada ayam kampung juga. Pokoknya gimana caranya bantu anak saya. Bagaimana ya Pak? Terima kasih Pak. Bagaimana kapan kita Bapak sehat? Gimana Pak sehat? Kadang-kadang itu namanya nggak sih? Nanti saya rekomendasikan rumah sakitnya. Pak Warek sama Pak Aris satu sama Warek juga mana ya? Tolong panggilin ya. Udah. Pak Warek gimana ini kabarnya? Untuk penerimaan mahasiswa barunya gimana ini perkembangannya? Sejauh ini berlanjut lancar. Lancar ya? Gak ada kendala apa-apa ya? Aman. Ini mana Pak Arahan Pak? Oh iya, ini loh, pusing. Tahu-tahu ada orang telepon saya nggak tahu itu siapa itu. Saya minta tolong kalau Pak Dirjen segera, Pak Dirjen beneran apa enggak? Ada anaknya masuk ke kampus kita, gimana? Izin Pak Rektor, kayaknya sekarang itu lagi agak ketat Pak Rektor dan banyak pihak yang mengawasi kita. Mohon dipertimbangkan Pak Rektor. Kira-kira masih ada peluang nggak? Kita kan sudah ada regulasi yang mengatur dan sesuai dengan rencana kinerja setiap pihak atau setiap unsur yang kita itu harus begini. Itu sudah berjalan semua, tidak ada. Iya sih, kalau
normatif itu sih memang iya, saya paham banget itu. Cuman kalau kita sudah menghadapi yang kayak gini ini kan yang jadi masalah-masalah buat kita. Jadi kita akan tolong, pasti orang ini nanti akan banyak bicara, ditolong. Kita juga keluar dari regulasi yang sudah kita sepakati bersama. Terus kira-kira ini menurut Pak Warik gimana ini? Ada solusi-solusi yang bisa kita ambil nggak kira-kira? Baik Pak Rektor, kalau Pak Tos sudah perintah, nanti Enggak, saya belum perintah. Saya minta pertimbangan dulu. Jangan tadi. ya, kalau secara normatif tadi sudah kami sampaikan pertimbangan dan seterusnya. Tapi kira-kira kalau Pak Rektor berkenan untuk diproses, nanti kami atur ke bawah Pak Rektor. Gini Pak Warik ya, saya belum mengiyakan dari saat telepon. Tapi ya kita coba cari cara. Tapi cara ini jangan kemudian keluar dari regulasi yang memang harus. Kira-kira kalau masih banyak ada jalan yang bisa dilakukan, ya mungkin ya. Tapi kalau memang nggak bisa ya nggak apa-apa. Nanti kalau jabatan rektor saya dicopot juga nggak apa-apa. Kita dicoba. Itu ya. Kalau dibantu ya. Cari cara aja. Cari yang paling bagus. Oke Pak Warik, selamat bertugas. Off the record ya. Setelah berlangsung ini kemudian Pak Warik itu memanggil tim panitia, Kepala Biro Akademik dan Kepala Badan Akademik untuk memantau secara langsung bagaimana pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru di Universitas Antah Berantas ini. Untuk Pak Ibu, kalau bisa kesini dengan Pak Kapal. Boleh Pak, bentar Pak. Segera ya. Siap. Bubarkan. Baik, Pak Taro, Pak Taro dan Pak Kapal. Oh iya, ikut ya. Jadi ini ada perintah dari bagaimana proses seleksi mahasiswa baru? Sejauh ini aman Pak, oke. Sesuai dengan regulasi. Saya tuh poin saja. Jadi kami tadi dipanggil oleh Pak Rektor terkait dengan ada yang harus diurus sama kita. Kalau ada namanya si anak yang diminta oleh beliau untuk dimasukkan ke dalam proses seleksi. Kalau diatur, Pak bisa dibentuk. Apa yang mau diatur Pak? Keras pula. Tapi anak ini anak penyuruh. Jadi pokoknya diatur caranya bagaimana dia bisa masuk diterima di fakultas. Bagaimana menurut Pak Kabar? Apa sih kira-kira yang bisa kita buat prosesnya agar seleksi ini kelihatan lebih jujur seperti itu? Ada nggak saran dari Pak Kabar? Saya nggak berani nih Pak. Silakan. Baik Pak WR dan Bu Kabiro, karena ini jalur mandiri, jadi merupakan otoritas dari kampus kita sendiri. Sudah ada regulasinya, sebelum regulasi sudah habis. Karena ini kepentingan pimpinan, sekaligus juga untuk mengamankan kepentingan institusi. Seharusnya kita bisa atur Bu Kabiro. Ya, kita bisa masukkan jalur prestasi. Yang terpenting secara administratif ada bukti prestasi. Ya kalau memang belum ada, bisa dibuatkan. Saya senang jawab. Oke, tolong diselesaikan dan semuanya aman bersih. Insya Allah Bu Kabiro Ya, siap. mau dibantu ya? Mau dibantu. Siap Pak Warik. Universitas Antah. Tolong dilakukan saya kalau proses seleksi sejauh ini dari mulai tahapan-tahapan penerimaan rata-rata sampai dengan Baik, alhamdulillah untuk jalur mandiri sudah kita laksanakan mulai dari identifikasi, kemudian pendaftaran dan sampai dengan hari ini tahap verifikasi. Jadi khusus jalur prestasi yang memungkinkan tadi masih ada ya secara waktu ya masih dimungkinkan. Jadi beberapa hari yang akan datang kemungkinan 3 hari lagi kita bisa lakukan sidang untuk sidang yudisium, kemudian
sehingga ini titipan dari Jadi secara timing masih masuk dalam rangkaian. masih mungkin. Oke, tiga. Oke. Oke, setelah rapat dilakukan bersama Pak Warek dan Pak Rektor pun melakukan rapat bersama antara Pak Warek, Kepala Biro dan Kabak Akademik untuk menindaklanjuti proses kelulusan penerimaan mahasiswa baru seperti apa. Dan diwakili juga oleh Dekan salah satu Fakultas Kedokteran, Prof. Taib. Prof. Taib. Pak Warek, dari panitia mahasiswa baru, butuh laporan bagaimana perkembangan dari proses seleksi penerimaan mahasiswa baru di universitas kita. Ini siapa yang menyampaikan? Silakan. Khususnya di Fakultas. Khususnya di Fakultas Kedokteran. Pak Dekan, monggo Pak Dekan. Terima kasih Pak Dekan. Proses sesuai dengan ketentuan. Jadi saya sempat mengacu pada suatu pertanyaan di sini. Main apa? Nah itu yang saya katakan. Si B tadi yang katanya akan direktur itu ternyata nilainya tidak bagus Pak. Itu bisa merusak reputasi kita. Nilai apa itu? Itu kan dia tidak memenuhi syarat. Dan namanya Said. Dia tidak memenuhi syarat. Kualifikasi nilainya itu luar biasa. Tapi kalau ada petunjuknya Pak Rektor ya siap. Ini Pak Warek. Kemarin yang sudah kami pesankan itu kan, tadi itu bisa disikapi, Ya, Pak. jalannya bagaimana kan begitu loh. Tapi ya itu tetap dengan cara-cara yang apa ya, jangan terlalu jauh keluar dari regulasi itu. Gitu. Jadi nanti jangan sampai nanti kita dipersalahkan karena melakukan sesuatu yang tidak seharusnya. Tapi kita masih bisa mengakomodir dari apa ya yang minta itu. Jadi ini bukan perintah, tapi kita sama-sama berdiskusi karena masyarakat harus dilayani. Tapi ya coba dicari lah. Jadi saya mohon semuanya bisa memahami. Ya, Pak Rektor. Ya. Nanti kalau saya dikasih DMP nanti tak begitu. Nanti Pak Warek kodanya, terus Pak Dekan nanti tak kasih stepnya, nanti dibagi gitu ya. Jadi kalau nanti dapat DMP, oke, gitu ya. Ya, dikondisikan ya, dikondisikan. Oke. Saya itu tadi ya Bu, dari pelaksanaan sampai pemantauan dan akhirnya kita lanjut setelah rapat pengumuman kelulusan dipublish, ada satu dumas gitu kan dari wartawan, ketidakpuasannya terhadap hasil yang kurang transparan ini Pak. Turunkan tiga. Dan iya, Aksi. Pak Rektor, Mana yang boleh Pak? mereka ini saya dapat Minta sini. Nah, Mira. Duduk mana? Situ. ini kursi rektor nggak boleh. Ada diambil. Nah, ini cuma saja. Izin klarifikasi. Yang mau turunkan yang mana? Yang mau turunkan? Rektornya apa ini? Rektor kita turunkan. Rektornya. Turunkan Ibu, kami menerima informasi bahwa penerimaan ini kalau mahasiswa sekarang ini ada sedikit dalam sebagainya ini. Faktor kelulusan Kami dari panitia, saya sebagai ketua panitia, sepengetahuan saya, penerimaan kami itu sudah sesuai dengan regulasi dan aturan yang ada. Dan saya tanyakan pada Bapak tahunya dari mana? ada beberapa informasi dari teman-teman
salah satu dari pihak tadi yang tidak bisa menyebutkan Namanya kalem kali tanyanya. Wartawannya lebih kali. Kalau ini nggak cair nih bang. Kalau gini caranya nggak cair dulu. Penjelasan dari situ penerimaan mahasiswa baru untuk mandiri dari UIN sendiri. Dari berdasarkan keberatan ini cukup transparan dan kami sesuai dengan aturan. Yang lolos pun untuk mandiri itu banyak mahasiswa berprestasi. Mohon maaf, saya butuh penjelasan. Saya butuh kejelasan. Saya butuh kejelasan. Tolong sebelum saya turunkan. Bapak minta tolong apa? Minta tolong diluruskan. Yang jelas pengumuman sudah keluar tidak bisa nanti di. Saya akan laporkan kepada. Silakan Pak, silakan. Saya akan laporkan jari kami bahwa ibu. Silakan Pak, kami punya regulasi sendiri. Turunkan kantor. Sudah turun. Udah marah-marah. Ini sudah marah dulu rasanya. Selamat datang Bapak. Bapak dari mana? Dari wakil mahasiswa ini yang kecewa dengan apa yang menjadi layanan di sini. Ada perlu apa? Begini, kami ini daftar. Ojo kuyu dong. Adik kuyu orang cair ini. Pengumuman itu ada sepertinya ada sesuatu yang kurang beres. Pengumuman bahwa itu kami ini bersama teman-teman ini, saya punya keyakinan bahwa kami ini lulus dengan nilai yang bagus baik. Tapi kenapa di salah satu sisi ada mahasiswa yang kita juga yang insya Allah persyaratannya kurang, tapi lulus. Ini Baik Pak. Ini akan kami tindak lanjuti. Mohon Bapak sampaikan kepada kami bukti-bukti pendukung yang bisa Bapak berikan. Nanti kami akan langsung turun ke lapangan untuk menindaklanjuti laporan Bapak itu. siap. Dapat. Ini pejabat negara ya bang. Baik, setelah lanjut pembicaraan dari pengaduan ya Bu, pelaksanaan sudah selesai pemantauan, maka dilakukan suatu pembinaan dari Bapak Irjen kepada Pak Rektor atas Laporan dua. pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru yang tidak transparan ini. Pak Irjen, silakan Pak Irjen ke Pak Rektor. Halo, Pak Rektor Angkatan Darat. Halo. Ya Pak Dirjen, siapa? Bisa datang ke kantor kita? Nggak mau. Iya Pak Dirjen, gimana? Ya, silakan. Pak Dirjen. Pak Rektor kalau nggak bisa datang, telepon jadi apa? Ya nggak apa-apa. Ada apa Pak Dirjen? Ada yang baru disampaikan apa? Gimana mahasiswa kita yang baru banyak masuk? Oh bagus Pak. Oke. Iya, bagus. Banyak juga jalur prestasi masuk ya? Iya. Kami itu kayaknya dari timnya Bapak deh. Oh, maksudnya gimana nih Pak? Kemarin kan ada telepon dari adiknya Bapak. Ponakannya suruh masuk ke gimana itu? Saya itu anak bongkar nih. Tahu nggak? Nyari. Ya tahu itu kayak bilangnya begitu Pak. Wah, berarti ini Pak Rektor harus hati-hati nih. Iya saya hati-hati sudah saya tanya-tanya begitu bilangnya ini betul ponakannya Pak Dirjen gitu. Nah, kalau begitu ini Pak Dirjen kena masalah ini kalau Iya, itu yang salah Pak Dirjennya bukan rektor. jadi begini Pak Rektor, saya anak paling kecil, saya tidak punya adik dari zaman dulu sampai dengan sekarang. Iya kan Pak Dirjen belum pernah kenalan dengan saya, jadi saya nggak tahu. Ini aku ponakannya, terus diterima. Ini Pak Warek sudah mengkondisikan, panitia sudah mengkondisikan karena takut sama Pak Dirjen. Jadi kalau gitu gini aja Pak Rektor, Gimana? itu SPI-nya suruh bekerja, melakukan pengumpulan informasi, lalu nanti bisa disampaikan kepada Dirjen ataupun dari Pak Rektor langsung melakukan pembinaan nanti di internal kampus
Oh siap Pak Dirjen, siap. Oke, nanti kita akan evaluasi ya. Kita naikkan ke inspektorat atau nanti sampai ada potensi-potensi KKN. Nggak apa-apa, Pak Darwono untuk saya kok. Cukup. Lede.